Kunyit, bubuk kuning cerah yang ada di lemari bumbu Anda, telah menjadi salah satu obat alami yang paling banyak dibicarakan untuk orang tua di Indonesia. Mungkin Anda sudah mulai menambahkannya ke smoothie pagi, secangkir teh, atau bahkan oatmeal Anda, dan itu bukan tanpa alasan. Penelitian menunjukkan kunyit bisa membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri sendi, mendukung jantung Anda, dan bahkan melindungi ingatan Anda seiring bertambahnya usia. Tapi ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan rutin menggunakan kunyit, ada 3 makanan umum yang sebaiknya Anda hindari untuk dikombinasikan dengannya. Ini bukan makanan langka atau eksotis. Ini adalah barang sehari-hari yang ditemukan di sebagian besar dapur Indonesia. Makanan yang mungkin sedang Anda makan sekarang tanpa menyadari kerusakan yang bisa ditimbulkannya saat dicampur dengan kunyit. Ketika kunyit digabungkan dengan makanan yang salah, kekuatan penyembuhannya bisa terhalang, melemah, atau bahkan berubah menjadi sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan dan peradangan. Itu berarti suplemen yang Anda andalkan untuk mendukung kesehatan Anda mungkin justru melakukan sebaliknya. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 3 makanan yang tidak boleh Anda makan bersama kunyit dan menjelaskan mengapa itu bisa berisiko. Lalu, saya akan berbagi 3 pasangan makanan yang benar-benar meningkatkan manfaat kunyit dan membuatnya jauh lebih efektif untuk tubuh Anda. Jadi ambillah minuman hangat, buat diri Anda nyaman, dan ikuti saya. Di akhir video ini, Anda akan tahu persis cara menggunakan kunyit dengan benar agar tubuh Anda benar-benar mendapatkan manfaat yang layak diterima. Mengapa kunyit menjadi begitu populer di kalangan orang tua Indonesia? Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai lebih memperhatikan kesehatan kita. Sendi kita menjadi lebih kaku, pencernaan kita tidak sekuat dulu, kita mungkin merasakan lebih banyak peradangan, pemulihan setelah aktivitas fisik lebih lambat, dan kadang-kadang ingatan kita tidak setajam seperti dulu. Ini adalah perubahan alami seiring penuaan, tapi tetap bisa memengaruhi bagaimana kita merasa setiap hari. Itulah mengapa semakin banyak orang tua di seluruh Indonesia beralih ke obat alami, hal-hal yang berasal dari alam, yang telah digunakan selama beberapa generasi, dan yang mendukung tubuh tanpa mengandalkan bahan kimia keras. Salah satu obat alami yang paling populer saat ini adalah kunyit. Anda mungkin baru-baru ini mendengar seseorang menyebut kunyit, mungkin tetangga Anda, dokter Anda, atau anggota keluarga. Anda mungkin melihatnya di rak toko kelontong, dalam kapsul di apotek, atau sebagai bahan dalam minuman kesehatan dan susu kunyit. Kunyit sering dipuji sebagai rempah super, dan itu bukan tanpa alasan. Kunyit mengandung senyawa kuat yang disebut kurkumin. Ini yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, tapi yang lebih penting, kurkumin dikenal karena efek anti peradangan dan antioksidannya yang kuat. Itu berarti bisa membantu menenangkan peradangan di sendi, mendukung kesehatan jantung, meningkatkan pencernaan, dan bahkan membantu melindungi otak dari efek penuaan. Orang-orang menggunakan kunyit dengan berbagai cara. Beberapa mencampurnya ke air hangat dengan sedikit madu di pagi hari, yang lain memblendernya ke dalam smoothie, mencampurnya ke sup, atau mengonsumsinya dalam bentuk suplemen. Ini sederhana, alami, dan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian Anda. Tapi ada sesuatu yang banyak orang tidak sadari. Kunyit hanya bekerja jika tubuh Anda bisa menyerapnya dengan baik. Sayangnya, kurkumin tidak mudah diserap oleh tubuh sendiri. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa tanpa kondisi yang tepat, tubuh Anda mungkin hanya menyerap sebagian kecil dari kurkumin yang Anda konsumsi. Itu berarti Anda mungkin mengonsumsi kunyit setiap hari dan tetap tidak mendapatkan manfaat penuh. Yang lebih penting, ada makanan tertentu yang, ketika dimakan bersama kunyit, bisa menghalangi kemampuan tubuh Anda untuk menyerap kurkumin sama sekali. Beberapa makanan ini bahkan bisa menciptakan efek samping yang tidak diinginkan, terutama pada orang tua yang mungkin memiliki pencernaan lebih sensitif atau masalah kesehatan lain. Jadi sebelum Anda mengonsumsi suplemen kunyit berikutnya atau mencampur bubuk kuning itu ke dalam teh Anda, penting untuk mempelajari apa yang tidak boleh dicampur dengannya. Selanjutnya, saya akan memandu Anda melalui 3 makanan paling umum yang ditemukan di hampir setiap dapur Indonesia yang tidak boleh digabungkan dengan kunyit. Kombinasi ini mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, dan memahaminya bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda. 1. Produk susu olahan. Mengapa mereka menghalangi kekuatan kunyit? Mari kita mulai dengan sesuatu yang ada di hampir setiap dapur Indonesia. Susu, lebih spesifik lagi, produk susu olahan seperti irisan keju Amerika, krimer bubuk,
yogurt rasa manis, dan keju parut kemasan. Produk ini nyaman, lezat, dan sering digunakan dalam hidangan sarapan atau camilan. Banyak orang menikmati series keju dengan telur, mencampur krimer ke kopi mereka, atau ngemil yogurt buah. Tapi kalau soal kunyit, makanan ini bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Susu olahan sering penuh dengan aditif, pengawet, perasa buatan, penstabil, dan, dalam beberapa kasus, gula tambahan. Bahan-bahan ini membuat pencernaan lebih sulit, terutama bagi orang tua yang mungkin sudah berurusan dengan perut sensitif, asam lambung, atau metabolisme lambat. Ketika tubuh Anda kesulitan mencerna apa yang Anda makan, ia juga kesulitan menyerap nutrisi yang menyertainya, seperti kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit. Tapi ada lagi. Penelitian menunjukkan bahwa protein tertentu dalam susu mungkin benar-benar mengikat kurkumin, mencegah tubuh Anda menyerapnya sepenuhnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Itu berarti meskipun Anda mengonsumsi kunyit setiap hari, manfaatnya bisa terhalang hanya karena apa yang Anda makan bersamanya. Misalnya, menambahkan kunyit ke telur orak-arik dengan keju olahan mungkin tampak seperti ide sehat, tapi keju itu bisa menghentikan tubuh Anda mendapatkan efek anti peradangan yang Anda butuhkan. Hal yang sama berlaku untuk latte kunyit yang dibuat dengan krimer bubuk atau susu manis. Jika Anda suka tekstur creamy atau minuman kunyit hangat, kabar baiknya adalah Anda punya opsi yang lebih baik. Cobalah susu almond tanpa gula, susu oat, atau bahkan susu kelapa. Alternatif berbasis tanaman ini lebih mudah dicerna, kurang inflamasi, dan memungkinkan kunyit bekerja sebagaimana mestinya. Mereka juga menyatu dengan indah ke dalam minuman dan sup, tanpa menambahkan bahan tersembunyi yang bisa mengganggu penyerapan. Inti utama di sini sederhana. Jika Anda menggunakan kunyit untuk kesehatan Anda, hindari susu olahan sebisa mungkin. Sendi Anda, pencernaan Anda, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan akan berterima kasih untuk itu. 2. Makanan kaya cuka. Bagaimana bahan asam mengganggu manfaat kunyit? Kelompok makanan kedua yang harus dihindari untuk digabungkan dengan kunyit termasuk barang-barang kaya cuka. Ini adalah makanan dan bumbu yang mengandung tingkat keasaman tinggi. Hal-hal seperti dressing salad botolan, acar, saus tomat, mustard, dan hidangan yang dibuat dengan cuka putih atau cuka apel. Makanan ini sangat umum di rumah tangga Indonesia. Sandwich kalkun sederhana dengan acar, salad hijau dengan vinaigrette asam, atau bahkan coleslaw dari toko. Mereka tampak cukup polos. Tapi inilah masalahnya. Kunyit adalah senyawa yang halus. Bahan aktifnya, kurkumin, membutuhkan lingkungan yang stabil untuk diserap dengan baik oleh tubuh. Ketika Anda menggabungkannya dengan makanan yang sangat asam, seperti cuka, itu bisa menjadi tidak stabil. Itu berarti kurkumin mungkin rusak sebelum tubuh Anda sempat menggunakannya. Lebih buruk lagi, bagi mereka dengan perut sensitif atau asam lambung, kombinasi kunyit dan makanan asam bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, atau mulas. Banyak orang menambahkan kunyit ke dressing salad mereka, berpikir itu pilihan sehat, dan secara teori memang begitu. Tapi jika dressing itu penuh dengan cuka atau jus jeruk, itu mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Susu olahan sering penuh dengan aditif, pengawet, perasa buatan, penstabil, dan, dalam beberapa kasus, gula tambahan. Bahan-bahan ini membuat pencernaan lebih sulit, terutama bagi orang tua yang mungkin sudah berurusan dengan perut sensitif, asam lambung, atau metabolisme lambat. Ketika tubuh Anda kesulitan mencerna apa yang Anda makan, ia juga kesulitan menyerap nutrisi yang menyertainya, seperti kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit. Tapi ada lagi. Penelitian menunjukkan bahwa protein tertentu dalam susu mungkin benar-benar mengikat kurkumin, mencegah tubuh Anda menyerapnya sepenuhnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan.
Itu berarti meskipun Anda mengonsumsi kunyit setiap hari, manfaatnya bisa terhalang hanya karena apa yang Anda makan bersamanya. Misalnya, menambahkan kunyit ke telur orak-arik dengan keju olahan mungkin tampak seperti ide sehat, tapi keju itu bisa menghentikan tubuh Anda mendapatkan efek anti peradangan yang Anda butuhkan. Hal yang sama berlaku untuk latte kunyit yang dibuat dengan krimer bubuk atau susu manis. Jika Anda suka tekstur creamy atau minuman kunyit hangat, kabar baiknya adalah Anda punya opsi yang lebih baik. Cobalah susu almond tanpa gula, susu oat, atau bahkan susu kelapa. Alternatif berbasis tanaman ini lebih mudah dicerna, kurang inflamasi, dan memungkinkan kunyit bekerja sebagaimana mestinya. Mereka juga menyatu dengan indah ke dalam minuman dan sup, tanpa menambahkan bahan tersembunyi yang bisa mengganggu penyerapan. Inti utama di sini sederhana. Jika Anda menggunakan kunyit untuk kesehatan Anda, hindari susu olahan sebisa mungkin. Sendi Anda, pencernaan Anda, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan akan berterima kasih untuk itu. 2. Makanan kaya cuka. Bagaimana bahan asam mengganggu manfaat kunyit? Kelompok makanan kedua yang harus dihindari untuk digabungkan dengan kunyit termasuk barang-barang kaya cuka. Ini adalah makanan dan bumbu yang mengandung tingkat keasaman tinggi. Hal-hal seperti dressing salad botolan, acar, saus tomat, mustard, dan hidangan yang dibuat dengan cuka putih atau cuka apel. Makanan ini sangat umum di rumah tangga Indonesia. Sandwich kalkun sederhana dengan acar, salad hijau dengan vinaigrette asam, atau bahkan coleslaw dari toko. Mereka tampak cukup polos. Tapi inilah masalahnya. Kunyit adalah senyawa yang halus. Bahan aktifnya, kurkumin, membutuhkan lingkungan yang stabil untuk diserap dengan baik oleh tubuh. Ketika Anda menggabungkannya dengan makanan yang sangat asam, seperti cuka, itu bisa menjadi tidak stabil. Itu berarti kurkumin mungkin rusak sebelum tubuh Anda sempat menggunakannya. Lebih buruk lagi, bagi mereka dengan perut sensitif atau asam lambung, kombinasi kunyit dan makanan asam bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, atau mulas. Banyak orang menambahkan kunyit ke dressing salad mereka, berpikir itu pilihan sehat, dan secara teori memang begitu. Tapi jika dressing itu penuh dengan cuka atau jus jeruk, itu mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Anda mungkin tidak merasakan efeknya segera, tapi seiring waktu, itu bisa membatasi seberapa banyak manfaat yang Anda dapatkan dari kunyit. Jadi apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya? Pergantian sederhana bisa membuat perbedaan besar. Daripada menggunakan vinaigrette botolan atau dressing berat, cobalah membuat sendiri menggunakan minyak zaitun ekstra virgin, sedikit jus lemon, dan sejumput lada hitam. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tapi juga membantu kunyit terserap lebih baik, berkat lemak sehat dalam minyak zaitun dan dorongan penyerapan dari lada. Tip lain, jika Anda suka acar atau bumbu asam, cobalah memakannya di waktu yang berbeda dalam sehari, bukan bersamaan dengan kunyit. Memberi tubuh Anda jeda antara makanan asam dan kunyit bisa membantu menjaga manfaatnya. Singkatnya, makanan asam bukan musuh, tapi waktu dan pasangan itu penting. Jika Anda ingin kunyit bekerja untuk Anda, hindari menggabungkannya langsung dengan makanan berbasis cuka, terutama dalam satu kali makan. 3. Sereal manis dan kue-kue. Musuh tersembunyi kurkumin. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang terasa nyaman, akrab, dan bahkan sedikit nostalgia. Sereal manis dan kue-kue. Entah itu semangkuk sereal manis di pagi hari, muffin blueberry dari kedai kopi favorit Anda, atau sepotong roti pisang di sore hari, camilan ini adalah bagian dari rutinitas banyak orang. Dan ya, kunyit juga jadi tren di makanan ini. Anda mungkin pernah melihat muffin kunyit, pancake kunyit, atau granola bar yang mengklaim sehat. Tapi jika makanan itu penuh dengan gula rafinasi, Anda mungkin membatalkan semua manfaat kesehatan kunyit tanpa menyadarinya. Ini alasannya, gula sangat inflamasi. Ini meningkatkan gula darah dengan cepat, menekan metabolisme Anda, dan berkontribusi pada kondisi jangka panjang seperti penyakit jantung, artritis, dan penurunan kognitif. Di sisi lain, kunyit adalah anti-inflamasi. Tugasnya adalah mengurangi pembengkakan di tubuh, melindungi sel dari kerusakan, dan menenangkan sistem kekebalan Anda. Jadi ketika Anda makan kunyit bersama sereal manis, kue, atau pastry, itu menciptakan konflik. Tubuh Anda menerima dua pesan berlawanan. Satu dari kunyit, mencoba mengurangi peradangan, dan satu dari gula, meningkatkannya. Hasilnya, kunyit kehilangan kekuatannya.
Lebih buruk lagi, makanan tinggi gula bisa meningkatkan kadar insulin, memperlambat pencernaan, dan mengganggu bagaimana nutrisi diserap, termasuk kurkumin. Bagi orang tua yang mengawasi gula darah mereka, mengelola nyeri sendi, atau mencoba mendukung kesehatan otak, kombinasi ini bisa sangat bermasalah. Tapi itu tidak berarti Anda harus menyerah pada makanan yang nyaman. Anda hanya perlu membuat pergantian yang lebih cerdas. Cobalah menambahkan kunyit ke oatmeal tanpa gula, roti gandum utuh dengan selai kacang almond, atau smoothie yang dibuat dengan buah seperti blueberry atau pisang. Dan jika Anda suka sedikit manis, pilih madu mentah atau sirup maple dalam jumlah kecil. Ini lebih alami, kurang diproses, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang sama. Inti utama di sini adalah ini: jika Anda menggunakan kunyit untuk mengurangi peradangan, jangan pasangkan dengan makanan yang menyebabkan peradangan pada saat yang sama. Itu termasuk kebanyakan sereal kotakan, kue-kue dari toko, dan apapun yang dibuat dengan gula putih atau sirup jagung. Sedikit kesadaran sangat membantu. 3 makanan yang membuat kunyit lebih kuat. Sekarang setelah kita membahas apa yang tidak boleh dimakan dengan kunyit, mari kita alihkan fokus ke sesuatu yang lebih menggembirakan. Bagaimana membuat kunyit bekerja lebih baik untuk Anda. Kabar baiknya adalah kekuatan kunyit bisa ditingkatkan secara dramatis ketika digabungkan dengan jenis makanan yang tepat. Anda tidak perlu suplemen mahal atau bubuk mahal. Anda hanya perlu beberapa bahan sederhana yang mungkin sudah Anda miliki di rumah. Ketiga makanan ini tidak hanya aman untuk digabungkan dengan kunyit, mereka benar-benar membantu tubuh Anda menyerap kurkumin lebih efektif dan memberikan lebih banyak manfaat kesehatan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Apakah Anda menggunakan kunyit untuk nyeri sendi, pencernaan, dukungan otak, atau kesehatan jantung? Pasangan ini bisa membuat perbedaan nyata. Mari kita jelajahi 3 penguat kunyit ini dan pelajari cara menggunakannya dalam rutinitas harian Anda. 1. Lada hitam, penguat penyerapan. Makanan pertama, dan mungkin yang paling penting, untuk dipasangkan dengan kunyit adalah sesuatu yang mungkin sudah Anda gunakan setiap hari, lada hitam. Lada hitam mengandung senyawa alami yang disebut piperin. Piperin telah ditunjukkan dalam penelitian untuk meningkatkan penyerapan kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, hingga 2000%. Ya, Anda dengar benar, 2000%. Tanpa piperin, tubuh Anda hanya menyerap sedikit kurkumin, tapi dengan sejumput lada hitam, tingkat penyerapannya melonjak drastis. Mengapa ini penting? Terutama bagi orang tua, karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memproses dan menyerap nutrisi. Apa yang Anda makan itu penting. Tapi bagaimana tubuh Anda menggunakannya bahkan lebih penting. Dengan menggabungkan kunyit dengan lada hitam, Anda tidak hanya meningkatkan pencernaan, Anda memberi tubuh Anda kesempatan lebih baik untuk menggunakan kunyit di tempat yang paling dibutuhkan. Sendi Anda, otak Anda, sistem kekebalan Anda. Anda tidak perlu berlebihan. Hanya sejumput lada hitam yang baru digiling sudah cukup. Anda bisa mencampurnya ke teh kunyit, memasukkannya ke telur orak-arik, atau menambahkannya ke sup dan semur dengan kunyit. Ini hampir tidak memengaruhi rasa tapi membuat perbedaan nutrisi yang besar. Ini contoh mudah. Campur 1/4 sendok teh kunyit dengan 1 cangkir susu almond hangat dan tambahkan sejumput lada hitam. Aduk rata dan minum di pagi hari. Rutinitas sederhana ini bisa menjadi kebiasaan harian yang mendukung pengurangan peradangan, kejernihan otak, dan kenyamanan sendi. Satu hal lagi, selalu coba gunakan lada hitam yang baru digiling daripada lada bubuk dari botol. Biji lada segar mengandung lebih banyak piperin aktif dan memberikan penyerapan yang lebih baik. Jika Anda sudah mengonsumsi suplemen kunyit, periksa labelnya. Banyak suplemen berkualitas tinggi sekarang menyertakan piperin atau mencantumkannya sebagai bioprine, yang hanya bentuk murni dari ekstrak lada hitam. Jika tidak tercantum, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari kurkumin yang Anda bayar. Jadi ingat, kunyit dan lada hitam bukan hanya pasangan rasa yang baik, mereka adalah tim kesehatan yang kuat. Setiap kali Anda menggunakan kunyit, tambahkan sejumput lada hitam. Ini langkah kecil yang membawa hasil besar. 2. Lemak sehat.
membuat kurkumin lebih bioavailable. Pasangan kuat kedua untuk kunyit adalah lemak sehat. Kurkumin, senyawa dalam kunyit, larut dalam lemak, yang berarti ia larut dalam lemak, bukan air. Itu detail penting karena jika Anda mengonsumsi kunyit tanpa lemak apapun, tubuh Anda mungkin membuang sebagian besarnya langsung melalui sistem Anda tanpa menyerap yang baik. Bagi orang tua, terutama yang mengelola peradangan atau kekakuan sendi, ini sangat penting. Anda ingin setiap bagian kunyit diperhitungkan, dan memasangkannya dengan lemak yang tepat bisa membantu kurkumin masuk ke aliran darah Anda dan pergi ke tempat yang dibutuhkan. Jadi apa yang kita maksud dengan lemak sehat? Kita bicara tentang makanan seperti minyak zaitun ekstra virgin, alpukat, selai kacang, biji chia, biji rami, dan ikan berlemak seperti salmon. Ini semua kaya akan lemak baik yang mendukung jantung, otak, dan metabolisme Anda tanpa risiko yang datang dari lemak olahan atau jenuh. Ini cara menggunakannya. Jika Anda memasak sup atau semur dengan kunyit, tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun menjelang akhir memasak. Jika Anda suka smoothie, tambahkan beberapa irisan alpukat atau 1 sendok selai kacang almond bersama kunyit Anda. Membuat sayuran panggang, taburi kunyit dan siram minyak zaitun di atasnya sebelum dipanggang. Atau jika Anda suka telur di pagi hari, masak dengan sedikit minyak zaitun atau minyak alpukat dengan taburan kunyit dan lada. Tujuannya di sini bukan untuk makan lebih banyak lemak tapi untuk makan jenis lemak yang tepat bersama kunyit. Lemak ini membantu membawa kurkumin melalui sistem pencernaan Anda dan ke aliran darah Anda, di mana ia bisa benar-benar melakukan tugasnya, melawan peradangan, mendukung ingatan, dan membantu sendi Anda bergerak lebih bebas. Satu pengingat penting, hindari memasangkan kunyit dengan lemak olahan atau tidak sehat seperti margarin, shortening sayuran, atau minyak goreng dalam. Ini bisa meningkatkan peradangan dan membatalkan manfaat kunyit. Tetap gunakan sumber lemak makanan utuh yang sederhana. Anggap lemak sehat sebagai truk pengantar untuk kunyit. Tanpa itu, kunyit kesulitan mencapai bagian tubuh Anda yang membutuhkannya. Tapi dengan lemak yang tepat, kurkumin menjadi jauh lebih efektif, dan Anda merasakan perbedaannya. 3. Madu mentah, pasangan antiinflamasi alami. Makanan ketiga yang meningkatkan kekuatan kunyit adalah sesuatu yang manis dan sepenuhnya alami, madu mentah. Tidak hanya rasanya enak, tapi juga membawa sifat penyembuhan sendiri ke meja. Madu mentah penuh dengan antioksidan, senyawa antiinflamasi, dan bahkan sejumlah kecil enzim alami yang mendukung pencernaan dan kekebalan. Ketika dipasangkan dengan kunyit, madu mentah melakukan 2 hal. Pertama, membuat kunyit lebih enak, terutama dalam minuman atau teh, dan kedua, meningkatkan efek antiinflamasi, membantu menenangkan sakit tenggorokan, mengurangi peradangan usus, dan mendukung fungsi kekebalan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tapi ini kuncinya, harus madu mentah, bukan yang ada di botol berbentuk beruang dari toko kelontong. Sebagian besar madu komersial sangat diproses, dipanaskan pada suhu tinggi, dan dilucuti dari senyawa bermanfaatnya. Madu mentah, di sisi lain, biasanya keruh, lebih bertekstur, dan masih mengandung serbuk sari, enzim, dan nutrisi. Ini beberapa cara mudah menggunakannya dengan kunyit. Campur setengah sendok teh kunyit dengan 1 sendok teh madu mentah dan air hangat, aduk, dan sip perlahan. Tambahkan madu mentah dan kunyit ke teh herbal sebagai minuman malam yang menenangkan. Gabungkan kunyit, madu, dan lemon dalam air panas sebagai tonik detoks pagi yang lembut. Atau cukup campur kunyit dan madu menjadi pasta dan ambil 1 sendok kecil setiap hari, yang disebut beberapa orang sebagai sendok emas. Bagi orang yang berurusan dengan alergi musiman, masalah sinus, atau iritasi tenggorokan, kombinasi ini bisa sangat membantu. Dan karena madu menambahkan sedikit manis, ini cara hebat untuk membuat kunyit lebih menyenangkan tanpa meraih gula atau sirup yang menyebabkan peradangan. Catatan keamanan singkat, jika Anda punya diabetes atau sedang mengawasi gula darah Anda, madu mentah tetap harus digunakan secukupnya. Meskipun alami, itu masih mengandung gula, tapi dalam jumlah kecil, sekitar 1 sendok teh sehari, umumnya aman dan bermanfaat bagi kebanyakan orang.
Jadi jika Anda mencari cara lembut dan alami untuk meningkatkan rutinitas kunyit Anda, madu mentah adalah tambahan cerdas dan lezat. Ini membantu tubuh Anda menyerap yang baik dan mendukung kesehatan Anda dengan caranya sendiri. Saat kita sampai di akhir video ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda, bukan hanya karena menonton, tapi karena meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam kesehatan Anda. Itu sesuatu yang kadang kita lupa lakukan saat hidup sibuk, tapi hari ini, Anda membuat ruang untuk belajar, merenung, dan tumbuh, dan itu penting. Kita sudah bicara tentang kunyit, bukan hanya apa itu, tapi bagaimana cara kerjanya, bagaimana membantu, dan bagaimana bisa benar-benar menjadi bagian dari rutinitas kesehatan harian Anda. Kita mengungkap 3 makanan sehari-hari yang bisa menghalangi manfaatnya, lalu kita menjelajahi 3 bahan sederhana dan alami, lada hitam, lemak sehat, dan madu mentah, yang bisa membuka potensi penuh kunyit. Sekarang, saya tahu kadang itu bisa terasa berat. Anda mendengar begitu banyak tips, peringatan, dan pendapat tentang apa yang baik untuk Anda dan apa yang tidak, tapi ini kebenarannya. Itu tidak harus rumit. Kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan, tentang mengambil langkah kecil dan bijaksana setiap hari yang membawa Anda ke arah yang benar. Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mungkin besok pagi, Anda mencampur sejumput kunyit dan lada hitam ke teh Anda. Mungkin minggu depan, Anda menukar krimer olahan itu dengan susu almond. Mungkin Anda mencoba 1 sendok kunyit dan madu saat sendi Anda terasa kaku. Pilihan kecil ini bertambah, dan seiring waktu, mereka menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu membentuk cara kita merasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Karena saat kita merawat tubuh kita merasa lebih terkendali, kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih kuat. Dan di usia berapapun, entah Anda 60 atau 90, rasa kekuatan dan harga diri itu adalah sesuatu yang Anda layak dapatkan. Saya selalu bilang ini, penuaan bukan tentang penurunan, ini tentang penyempurnaan. Anda punya kebijaksanaan, Anda sudah menjalani pengalaman. Sekarang Anda punya kesempatan untuk menggunakan kebijaksanaan itu untuk hidup lebih sengaja, untuk membuat pilihan yang mendukung tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Jadi jika video ini membantu Anda, saya harap Anda akan membagikannya. Bagikan dengan teman, saudara, tetangga, seseorang yang Anda sayangi. Anda tidak pernah tahu bagaimana satu pesan sederhana bisa mengubah hari seseorang atau bahkan kesehatan mereka. Dan jika Anda ingin terus belajar bersama kami ada di sini setiap minggu di Wawasan Lansia. Kami membawa saran yang bijaksana, lembut, dan praktis untuk mendukung penuaan sehat, satu percakapan pada satu waktu. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda. Anda layak mendapat usaha itu.